Sallallahu ala Muhammad. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Jadi ini semacam bergaul sehari-hari dengan Allah. Cara menyikapinya seperti apa? Nah, ini saya ambil dari beberapa aspek yang ada dalam kitab Hikam. Ini saya potong-potong. Baik. Yang pertama, belajar berhubungan dengannya. Alam ini, kata Syekh Ibnu Athaillah, lahirnya adalah tipuan, batin adalah pelajaran. Nafsu memandang pada tipuan lahiriahnya, sementara memandang kepada pelajaran yang tersimpan di dalamnya. Nah, ini bergaul berhubungan dengan Allah berarti apa? Jangan fokus pada lahiriahnya saja. Mari masuk lebih dalam. Kenapa? Yang hakiki ada di dalam, pelajaran yang sejati ada di dalam, di aspek batiniahnya. Sementara yang lahiriah itu ya gambarnya saja, refleksinya saja. Nah, kalau kita hanya melihat yang luar, mungkin kita tertipu, apalagi kalau kita dikendalikan oleh nafsu. Maka dekat dengan Allah itu fokuslah pada batin, jangan tertipu oleh yang lahiriah. Biar kita tidak salah sikap, biar kita tidak tergoda. Jadi kalimatnya, alam ini pada lahirnya adalah tipuan dan batiniahnya adalah pelajaran. Berarti apa? Di balik segala fenomena apapun, ayo kita ambil pelajaran. Ayo kita ambil hikmahnya, kita ambil hakikatnya. Jangan hanya melihat tampilan luarnya. Ini kalau tidak salah dulu saya jelaskan panjang lebar untuk tidak tertipu lahiriahnya ini ketika kita membahas cinta mahabbah di Maulana Rumi, Jalaluddin Rumi. Nah, jadi yang pertama ini berarti kalau ingin dekat terus dengan Allah, jangan terjebak pada lahiriah. Yang kedua, memberi anugerah berarti dia memperlihatkan belas kasihnya kepadamu. Apabila dia menahan pemberian untukmu, berarti dia memperlihatkan kekuasaannya kepadamu. Dan pada semua kondisi itu, dia memperkenalkan diri kepadamu, serta menghadapimu dengan kelembutannya. Jadi hidup ini kan isinya dua, anugerah dan upaya atau perjuangan. Kalau Allah memberi kita anugerah, berarti kita mendapat banyak fasilitas-fasilitas, banyak pemberian-pemberian dari Allah. Kita sadarilah itu sebagai kasih sayangnya Allah pada kita. Tapi Pak, hidup saya ini kok berat ya Pak, saya masih harus banyak berjuang untuk mencapai target-target kita. Kita membacanya, oh ini adalah kekuasaannya Allah. Jadi hidup kita ini sebenarnya isinya dua, kasih sayangnya Allah atau kekuasaannya Allah. Pak, ini pandemi kok tidak selesai-selesai Pak. Oh, itu berarti kekuasaannya Allah. Pak, saya senang sekarang kalau kuliah itu tidak capek, online saja, duduk saja di rumah bisa kuliah, alhamdulillah. Itu kasih sayangnya Allah. Jadi kalau bahasa hari ini kan ada disrupsi, ada abundance, ada keruwetan, ada kelimpahan.
Ini kalau bahasa tasawuf, ini antara kasih sayangnya Allah dan kekuasaannya Allah. Jadi ini dialektika hidup. Pada semua kondisi itu sebenarnya Allah memperkenalkan diri kepadamu. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, ya mengalami apapun, keruwetan atau kelimpahan, ini arahnya sama. Ayo kita sadari hadirnya Allah. Ayo kita luruskan perjalanan kita ilaihi roji'un, menuju Allah. Jadi itu bagian dari sapaan-sapaan Allah pada kita. Jadi kalau pakai rumusnya Ibnu Athaillah ini kan, kita ngalami apa saja tinggal kita klarifikasi. Oh, ini kasih sayangnya Allah. Oh, kalau ini kekuasaannya Allah. Nah, kalau ini kekuasaannya lagi. Oh, kalau itu kasih sayangnya Allah. Jadi tidak ada momen, tidak ada peristiwa yang lepas dari hadirnya Allah. Nah, ini rumus kedua dalam kita berhubungan dengan Allah. Apapun yang terjadi, ya Allah hadir. Nah, ada lagi satu aforisma dalam kitab Hikam, penolakan dari Allah itu terasa pedih bagimu hanya karena engkau tidak mengerti rahmat Allah di balik penolakan itu. Nah, kita kan sering minta-minta pada Allah, tidak dikabul-kabulkan. Loh, itu kalau kita kok terus sedih dan galau gara-gara belum dikabulkan oleh Allah, mungkin karena kita belum paham maunya Allah dengan kasih sayangnya. Mungkin kita tidak tahu bahwa mungkin kalau yang kita minta itu dikabulkan, ada banyak hal negatif yang akan terjadi dengan diri kita. Cuma karena kita tidak tahu saja kasih sayangnya Allah itu, terus kita merasa pedih. Makanya orang yang dekat dengan Allah itu kemudian dia tidak takut, tidak gelisah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa? Dia tahu yang diberikan Allah itu pasti yang terbaik, termasuk yang membuat dia tidak nyaman atau tidak sesuai dengan yang dia minta pada Allah. Itu kan nama lain dari penolakan dari Allah. Jadi penolakan dari Allah itu terasa pedih hanya karena engkau tidak ngerti rahmatnya Allah di balik penolakan itu. Oke, kenapa itu di selanjutnya dijelaskan juga, boleh jadi Allah membuka pintu ketaatan bagimu, akan tetapi belum membuka pintu pengabulan. Dan boleh jadi pula Allah menakdirkanmu berbuat dosa, akan tetapi ternyata dosa itu menjadi sebab sampainya tujuanmu kepadanya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita itu ya sepenuhnya tidak boleh suudzon kepada Allah, karena Allah itu rahmatnya meliputi segala sesuatu. Jadi ada kalanya Allah belum mengabulkan, tapi dengan tidak dikabulkan itu pintu ketaatan terbuka, membuat kita, ya Allah, aku berarti harus sholat lebih khusyuk lagi, aku berarti harus nambah yang sunnah-sunnah ini, aku harus melakukan banyak hal. Nah, ini kan rahmat yang luar biasa. Banyak orang tidak terbuka hatinya untuk taat, tapi gara-gara kita berdoa kok tidak dikabul-kabulkan, kita tambah semangat taatnya. Itu kan bagian dari rahmatnya Allah. Jadi Allah membuka pintu ketaatan tapi belum membuka pintu pengabulan. Karena kadang-kadang kita berdoa kok terus dikabulkan, kan terus tunai sudah, ya sudah, doanya sudah terkabul kok, selesai. Nah, itu antara lain ilustrasi yang menjelaskan bahwa orang yang dekat dan mencintai Allah itu tidak sedih batinnya meskipun doa tidak dikabulkan, karena pasti ada rahmat Allah, kasih sayang Allah di balik itu.
Bahkan ada kalanya, kalau ini lebih ekstrim lagi, Allah menakdir kita melakukan dosa, yang gara-gara dosa itulah akhirnya kita sadar hakikat hidup untuk kembali padanya. Nah, makanya jangan underestimate terhadap orang-orang yang berdosa. Karena kadang-kadang dosa itu justru mengantarkan pelakunya dekat pada Allah. Jadi menjadi sebab sampainya tujuanmu kepadanya. Sebentar. Baik, terus ya, waktunya sudah mepet. Janganlah sekali-sekali engkau ulurkan tangan untuk menerima pemberian dari makhluk, kecuali engkau menyadari bahwa pemberi yang sejati di balik mereka itu ialah Rabb-Mu. Apabila engkau mampu berlaku demikian, maka terimalah apa yang sesuai dengan ilmu yang engkau pahami. Kadang orang berceramah mengajarkan pada kita jangan minta pada makhluk, jangan mencari bantuan pada makhluk. Tapi jangan lupa pemberian Allah itu ya kadang-kadang melalui makhluk untuk sampai pada kita. Jadi bukan berarti kita sama sekali jangan menerima kalau dibantu orang atau diberi orang, tapi bantuan pemberian orang itu harus kita baca sebagai pemberian bantuan dari Allah melalui mereka. Pemberi yang sejati hakikatnya adalah Allah. Jadi kalau ada orang baik kepada kita, pertama-tama kita syukur dan terima kasihnya pada Allah. Allah lah yang membuka hatinya sehingga mau menolong, mau membantu kita. Jadi ini rumus saat kita berhubungan dengan Allah. Bukan berarti kita berhenti berhubungan dengan orang lain, enggak. Ya tetap berhubungan dengan orang lain, tapi kita membacanya diawali dari mereka ini adalah makhluknya yang menggerakkan hati mereka untuk bersama kita juga Allah. Jadi pemberian-pemberian dari makhluk selain Allah ya bukan berarti semuanya kita tolak. Karena orang itu kan saling membutuhkan, manusia itu butuh kerjasama, ta'awun, gotong royong, dan lain sebagainya. Tapi pemberian dan bantuan itu harus kita baca pertama-tama sebagai pemberian dan bantuan dari Allah melalui mereka. Nah, terus rumus selanjutnya saat kita berhubungan dengan Allah adalah kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan rasa menyesal itu jauh lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan rasa bangga dan sombong. Maksiat kok terus menyesal, itu kan alamat dia tobat dan tambah dekat dengan Allah. Melakukan kebaikan kok terus bangga dan sombong, itu alamat dia akan menjauh dari Allah. Karena sombong itu kan semacam syirik kecil, syirik khafi. Jadi kita lupa bahwa kebaikan kita yang kita lakukan itu sepenuhnya anugerah dari Allah, yang kalau Allah tidak berkenan bisa dicabut sewaktu-waktu sehingga kita tidak lagi mampu dan mau melakukan kebaikan itu. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, kemaksiatan dan rasa penyesalan jauh lebih baik dari ketaatan yang menimbulkan rasa bangga dan sombong. Maka teman-teman yang sudah merasa orang baik, tolong jangan bangga dan jangan sombong. Semuanya perkenan dan petunjuk serta izin dari Allah. Teman-teman yang merasa banyak dosanya, ya jangan putus asa. Asal teman-teman sadar yang dilakukan itu salah, menyesal, dan siap memperbaiki diri. Nah, ini rumus-rumus saat kita berhubungan dengannya. Baik, terakhir, karena sudah jam 10 ini, meskipun tadi terpotong sebentar. Sebagaimana Allah tidak menyukai amal yang tidak sepenuhnya baginya,
Allah juga tidak menyukai hati yang tidak sepenuhnya untuknya. Amal yang tidak sepenuhnya baginya tidak dia terima, dan hati yang tidak sepenuhnya baginya tidak dipedulikan olehnya. Jadi teman-teman, marilah dengan mempertimbangkan aforisma dari Syekh Ibnu Athaillah ini, mari kita berikan sepenuh daya, sepenuh hati, apapun yang terbaik yang bisa kita berikan pada Allah. Kalau pakai bahasa hari ini mungkin, mari kita berikan the best version dari diri kita kepada Allah. Jangan ditahan-tahan, capek ndak apa-apa, lelah ndak apa-apa. Mungkin ada resiko-resiko lain yang tidak fatal, ndak apa-apa. Pak, saya pingin sih puasa Senin Kemis misalnya, ya mampu loh Pak, saya ndak ada aktivitas berat, tapi saya khawatirnya nanti kurus Pak, nanti sudahlah, kalau mampu ayo diberikan sepenuh kuasa kita. Kalau bahasa hari ini ya the best version dari diri kita. Mari kita berikan versi terbaik diri kita kepada Allah. Semoga dengan kesungguhan kita beramal, kesungguhan kita mendekat padanya, sepenuh hati kita ingin diterima untuk dekat dengannya, Allah kemudian memberikan anugerahnya pada kita. Alhamdulillah kalau anugerah yang diberikan itu bentuk yang paling kita impikan, yaitu mahabbah, cinta kepadanya. Karena kalau sudah jatuh cinta kepada Allah, semua kebaikan yang lain itu rasanya ringan. Kalau tadi teman-teman bangun malam susah, begitu jatuh cinta pada Allah, insya Allah bangun malam itu enteng. Sebagaimana kalau teman-teman telepon-teleponan dengan yang dicintai itu kan bisa dari isya sampai jam 12 malam sampai subuh kuat. Kenapa? Ada cinta. Kepada Allah juga begitu. Kalau rasa cinta sudah lahir, tidak ada yang berat. Bahkan tidak ada ketakutan, tidak ada lagi rasa kekhawatiran. Semuanya kita pasrahkan pada Allah demi mencapai ridhonya.